Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Yundika Skarsari dari kelas 12 IPS 1, absen 13. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Kita mulai dari pengertian apartheid itu sendiri. Apartheid berasal dari bahasa Afrikaan, yaitu dari kata apart yang artinya memisah dan heid yang berarti hukum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa apartheid adalah pemisahan kelas yang dilakukan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan yang terjadi pada awal abad 20 hingga tahun 1990. Nah, di sini kita bisa lihat peta dunia. Afrika Selatan berada di benua Afrika yang terletak di bagian selatan. Nah, ciri-ciri dari Afrika Selatan yang pertama ialah merupakan negara tertua di benua Afrika. Lalu negara Afrika Selatan ini memiliki 11 bahasa resmi. Lalu negara dengan penduduk kulit putih terbanyak di benua Afrika, dan negara tersebut kaya akan berlian, emas, dan platinum. Nah, di sini terdapat latar belakang terjadinya politik apartheid di Afrika Selatan. Yang pertama, ketika datangnya bangsa Boer atau dari Belanda. Pada tahun 1652, bangsa Boer ini yang dari Belanda menjajah Afrika Selatan. Dan Belanda mendirikan Tanjung Harapan atau Cape Town. Para pemukim Belanda di Afrika Selatan ini memanfaatkan perusahaan India Timur Belanda atau biasa kita sebut dengan VOC untuk mengimpor budak dari Malaysia, Madagaskar, India, Mozaik, Indonesia, dan Afrika Timur. Para pemukim Belanda itu dikenal dengan nama kaum Boer. Lalu yang kedua, ketika Inggris datang. Inggris datang pada tahun 1795 untuk menjajah Afrika. Pasukan ketika itu emas ditemukan di tanah-tanah kesukuan Afrika Selatan. Pasukan Inggris merebut kendali atas koloni Tanjung Harapan. Setelah itu, banyak warga Inggris berimigrasi ke Afrika Selatan dan menyingkirkan para pemukim. Nah, yang ketiga, Belanda merasa terganggu atas datangnya Inggris. Belanda merasa terganggu dengan kehadiran Inggris. Maka pada tahun 1880 hingga 1881 terjadi Perang Anglo-Boer I, dan pada 1889 hingga 1902 terjadi Perang Anglo II. Perang ini merupakan perang antara Belanda dan Inggris. Belanda berjuang mempertahankan dan merebutkan kekuasaan atas wilayah yang telah mereka tempati. Lalu yang keempat, Inggris menang. Perang Boer ini dimenangkan oleh Inggris, dan Inggris mendirikan Union of South Africa. Nah, pada masa pemerintahan Daniel Francois Malan, yaitu pada tahun 1948, Inggris semakin mendominasi suku asli Afrika Selatan dan memberlakukan politik apartheid tersebut. Nah, di sini penduduk Afrika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama kulit putih, suku bangsa Bantu atau kulit hitam, orang Asia yang terdiri dari Pakistan dan India, dan yang terakhir adalah orang kulit berwarna atau Melayu. Nah, pemisahan suku ini mendapat tanggapan internasional yang mengutuk diskriminasi rasial. Saat itu juga diberlakukan undang-undang yang mendukung gerakan apartheid, yaitu yang pertama Land Act, kulit hitam dilarang memiliki rumah di luar daerah yang telah ditentukan. Lalu yang kedua adalah Group Areas Act, pemisahan tempat tinggal kulit putih dan kulit hitam. Dan yang ketiga adalah Population Registration Act, yaitu kulit hitam mendaftarkan diri berdasarkan suku dan kelompoknya masing-masing, dan harus selalu membawa dokumen tersebut dan geraknya dibatasi. Di luar dari undang-undang yang telah dibuat ini, terdapat berbagai macam lainnya hal-hal yang sangat diskriminatif. Contohnya itu seperti orang-orang kulit hitam dan Asia diusir dari tempat tinggal mereka dan digiring ke tempat yang sejauh mungkin dari pusat pemukiman, lahan pertanian, serta pusat bisnis kaum kulit putih. Mereka juga kehilangan semua hak politik, termasuk hak warga negaraannya. Nah, lalu terjadilah perlawanan apartheid. Yang pertama, dibentuknya ANC, atau African National Congress. Nah, ANC ini dipimpin langsung oleh Nelson Mandela. Namun, hal itu dianggap tidak radikal dan kurang tegas. Lalu, setelah didirikan ANC, didirikanlah PAC, atau Pan Africanist Congress. Nah, PAC ini merupakan organisasi sebagai pengganti ANC,
yang sekiranya lebih kuat. Lalu yang ketiga itu ada pembantaian Sharpeville. Pada 21 Maret tahun 1960, terjadi demonstrasi di kantor polisi Sharpeville. 5.000 sampai 700 pengunjuk rasa berkulit hitam. Nah, di sini polisi melepaskan tembakan dan menewaskan 69 orang. Kebanyakan itu terdiri dari wanita dan anak. Nah, hari tersebut dikenal dengan Hari Penghapusan Diskriminasi Rakyat. Nah, di sini ada Nelson Mandela. Nelson Mandela merupakan tokoh yang menentang gerakan apartheid di Afrika. Ia membentuk ANC atau Perjuangan Damai atau Non-Violence dan menuntut undang-undang baru anti-diskriminasi. Tapi usulan dia itu ditolak, maka ia melakukan boikot, demonstrasi, mogok kerja, dan pembakaran paspor. Karena itu, ia ditangkap dan dihukum penjara seumur hidup. Nelson Mandela juga merupakan presiden pertama Afrika yang berkulit hitam. Nah, di sini merupakan akhir dari apartheid. Peter William Botha. Pada 1970, dunia internasional berhasil menekan pemerintah baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Peter William Botha. Terjadilah gerakan reformasi politik dan UU, namun hal tersebut tidak menghapus seluruh hutang. Jadi di sini terjadi banyak pembaharuan di bidang politik. Ia juga memperbarui undang-undang, namun ya ekonominya tidak begitu membaik. Lalu ada Willem de Klerk. Pada tahun 1989, Willem de Klerk menggantikan Botha. Ia melakukan pembebasan terhadap orang kulit hitam. Nah, di sini ada 3 kebijakan dari Willem, yaitu yang pertama, pada 21 Februari tahun 1991, pada sidang parlemen, ia menghapus 3 undang-undang yang mendukung apartheid. Itu merupakan suatu keuntungan bagi masyarakat kulit hitam. Lalu yang kedua, ia menyelenggarakan pemilu tanpa pembatasan rasial. Lalu yang ketiga, 27 tahun ditahan, Nelson Mandela dibebaskan tanpa syarat sebagai orang Afrika. Nah, hal tersebut menjadi kebebasan bagi para masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.